Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safa Berkah Tailor, channel yang membahas seputar dunia menjahit. Jadi bagi teman-teman yang pengen bisa menjahit atau pengen tahu hal-hal tentang menjahit, stay terus pada channel ini. Baik, tanpa basa-basi, untuk kali ini kami akan mencoba berbagi cara membuat kerah dengan mudah dan rapi. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, sebelum kita membuat kerah, siapkan dua hal ini. Yang pertama, ukuran kerah yang akan kita buat. Yang kedua, lem kerah teman-teman. Atau kalau di daerah kami menyebutnya dengan lem kerah Korea. Atau ada juga yang menyebut dengan lem staplek. Kalau teman-teman punya nama lain, silahkan komen di bawah. Nah, coba perhatikan jari telunjuk pada gambar di layar teman-teman ya. Jadi di gambar sebelah kanan adalah contoh ukuran baju yang akan kita buat gitu. Nah, jari telunjuk itu menunjukkan angka 16. Nah, jadi kita akan membuat kerah dengan ukuran 16, teman-teman. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan ukuran kerah yang akan kita buat, selanjutnya ukuran tersebut kita bagi dua, teman-teman. Jadi kalau pada video ini kami mencontohkan dengan ukuran 16, maka angka 16 itu dibagi dua, hasilnya 8. 8 inci tersebut kita tandai pada lem kerah atau kain staplek ya teman-teman. Nah, jadi ditandai pada lem kerah. Coba teman-teman perhatikan, lem kerah ini dilipat menjadi dua ya teman-teman. Jadi angka 8 pada gambar itu berada pada posisi lipatan kerah, lipatan lem kerah teman-teman ya. Jadi ini lem kerahnya dilipat menjadi dua. Nah, pada gambar ini dapat kami jelaskan, setelah kita menandai 8 inci pada lem kerah, dari sisi bawah lipatan lem kerah, kita tandai ke atas 8 inci. Lalu kita tarik garis horizontal. Nah, setelah itu kita gunakan patron. Jadi kalau teman-teman perhatikan di gambar sebelah kiri ada contoh patron yang saya gunakan untuk membuat kerah. Nah, jadi patron itu kita letakkan pada garis horizontal yang telah kita buat. Untuk peletakannya teman-teman bisa lihat gambar yang telah saya buat ya teman-teman. Jadi peletakannya seperti itu teman-teman. Nah, untuk patron kerahnya ini sendiri teman-teman bisa dapatkan banyak tersebar di Google atau dimanapun banyak. Cuman kalau teman-teman menginginkan patron yang kami gunakan ini, bila banyak yang menginginkan akan kami buat videonya. Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Nah, setelah kita menggambarkan, setelah jadi gambar patron ini, lalu kita gunting di atas garis ya teman-teman. Dan ini adalah contoh setelah kita potong. Jadi tadi setelah kita gambarkan patron kerahnya, lalu kita potong pas di atas garis atau di garis yang telah kita gambarkan, lalu kita potong. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi memang patronnya itu atau lem kerahnya itu ada dua lapis ya teman-teman. Nah, setelah kita potong lem kerah atau kain staplek itu kita lem pada kain.
yaitu dengan cara digosok atau disetrika dengan tingkat panas yang tidak terlalu panas ya teman-teman. Teman-teman lem sampai kain staplek itu atau lem kerah itu benar-benar merekat pada kain dengan baik. Nah, untuk peletakannya sendiri teman-teman bisa lihat pada gambar. Jadi anak kerahnya itu agak kita naikkan ke atas sedikit, kita sisakan pinggirannya, tujuannya itu nanti akan menjadi tempat jahitan. Setelah diperkirakan lem kerah atau kain staplek ini benar-benar telah menempel pada kain, maka yang selanjutnya yang kita lakukan adalah memotong. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini cara memotongnya teman-teman, dapat langsung memotong seperti gambar ini ya. Untuk anak kerahnya kita potong lebih seperti itu karena bagian atas anak kerah itu akan kita lipat dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini gambar anak kerah yang setelah kita lipat dengan cara digosok atau disetrika begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan menjahit. Nah, ini adalah proses menjahit anak kerah. Untuk cara menjahitnya teman-teman bisa langsung ngikutin contoh pada gambar ini teman-teman. Saya rasa caranya mudah ya, dan semoga dapat dipahami walaupun hanya dengan gambar ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat, dan ini hasilnya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menjahit kerahnya teman-teman. Kalau tadi kita menjahit anak kerahnya, sekarang kita menjahit kerahnya. Untuk ini kita punya videonya, silahkan disimak. Nah, ini video cara menjahit kerahnya. Nah, coba perhatikan pada ujung kerahnya itu kita sisipkan benang. Tujuannya agar saat dibalik kita mendapatkan hasil yang baik. Jadi kan ujung kerah ini kan harus runcing ya. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil runcing atau lancip yang bagus begitu, maka caranya seperti ini teman-teman. Kita sisipkan benang, lalu kita bawa ke belakang. Teman-teman bisa perhatikannya dengan baik, dan saya rasa ini sangat mudah. Nah, benangnya di belakang, lalu kita jahit seperti biasa. Ini mohon maaf teman-teman, suaranya sengaja saya silent suara aslinya karena sangat berisik teman-teman. Jadi ini memang lokasi saya kerja, jadi saya silent, saya isi suara seperti ini. Tujuannya agar suara saya itu benar-benar ditangkap dengan baik. Nah, lalu dijahit seperti ini teman-teman sampai ujung. Nanti di ujungnya juga sama, akan kita sisipkan benang. Tujuannya agar kerah atau runcingnya itu menjadi bagus teman-teman. Ya, coba diperhatikan. Nah, kita ambil benang lalu kita sisipkan situ, lalu kita langkahi ya seperti itu, lalu benangnya kita bawa ke belakang. Nah, ini mohon maaf teman-teman, agak susah sih karena kameranya begitu dekat dengan mesin ya. Nah, lalu kita jahit dan kita kunci di bawahnya agar tidak lepas teman-teman, agar tidak kebuka. Oke, setelah itu
Nah, ini hasilnya teman-teman setelah dijahit. Setelah itu akan kita potong. Untuk cara pemotongannya seperti ini, teman-teman bisa lihat gambar dan ini hasilnya. Ya, sangat mudah saya rasa. Nah, selanjutnya setelah kita jahit dan kita potong, lalu kita balik teman-teman. Cara baliknya seperti ini. Kita lipat sisa daripada kain yang kita potong itu, lalu kita balik. Nah, benang yang kita sisipkan tadi kita tarik dengan perlahan agar kita mendapatkan hasil runcing yang baik teman-teman. Nah, jadi tujuan benang itu adalah agar kerahnya itu menjadi lebih bagus kelihatannya, karena lancipnya itu atau runcingnya itu benar-benar runcing. Nah, dengan cara kita tarik dengan benang yang telah kita sisipkan tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kami menggunakan tulang kerah teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga pernah melihatnya. Jadi tulang kerah ini fungsinya supaya kerahnya ini nanti dapat tegak begitu ya. Karena permintaan konsumen berbeda-beda. Ada yang menginginkan kerahnya ini dapat berdiri tegak begitu, tidak layu, maka perlu kita tambahkan tulang kerah. Nah, selanjutnya kita jahit seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung melihat saja video ini, langsung dipraktekkan seperti ini. Kita jahit dengan ukuran pinggir sepatu sebelah kanan teman-teman. Sepatu maksud kami bukan sepatu kaki tapi sepatu mesin. Nah, di ujung ini juga kita berikan tulang kerah agar kelihatan bagus hasilnya. Meskipun teman-teman tidak memakai tulang ini juga tidak masalah, tapi mungkin hasilnya kurang indah begitu. Nah, teman-teman perhatikan, inilah cara tahapan membuat kerah. Nah, bila teman-teman perhatikan ada kain lebih ya. Nah, itu kita potong dengan mengikuti. Nah, ini kita potong sisa kain ini dengan mengikuti batas kain yang di atas teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat video ini. Saya harap bisa dimengerti. Nah, lalu setelah kita potong, kita lipat dua, kita beri tanda tengah. Dan juga anak kerahnya tadi setelah kita jahit kita beri tanda tengah. Lalu nanti kita pertemukan dua tanda tengah tersebut, lalu kita jahit. Nah, ini kita beri tanda tengah teman-teman, supaya seimbang antara ujung kiri dan ujung kanan. Nah, bila teman-teman perhatikan runcingnya itu bagus ya teman-teman. Nah, mari kita satukan ujung anak kerah dan kerahnya. Lalu kita jahit, kita gabung. Nah, untuk jahitnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan kerahnya ada di bawah, anak kerah posisinya ada di atas. Lalu kita jahit sampai ke ujung. Memang di sini agak melengkung teman-teman. Jadi cara jahitnya itu kita paksakan saja sedikit mengikuti lengkungan patron kerahnya. Jadi bila nanti setelah jadi dia memang agak sedikit mengembang atau melengkung begitu.
tetapi hasilnya nanti akan bagus teman-teman. Nah seperti ini. Nah untuk lapisnya kita jahit, kita posisikan paling bawah teman-teman. Nah coba ini adalah lapisnya ya, kita letakkan paling bawah lalu kita jahit. Nah teman-teman bisa perhatikan cara jahitnya. Nah di sini kita kunci agar tidak lepas atau terbuka saat kita balik nanti teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan cara menggabungkan anak kerah dan lapisnya. Saya rasa dengan melihat video ini insya Allah bisa mudah dipahami. Lalu kita jahit sampai ke ujung, lalu di ujung ini juga kita ikat. Nah setelah itu kita potong kain sisanya teman, kain lebih ini yang ada di ujung kiri dan kanan ini kita potong agar saat dibalik nanti hasilnya itu bagus ya. Kita potong ujung-ujungnya. Nah setelah itu kita balik teman-teman. Nah cara potongnya seperti itu ya, teman-teman bisa perhatikan. Lalu kita balik seperti ini ya. Lalu untuk memudahkannya saya agak menekan bagian ini sedikit. Saya menggunakan benang atau apapun bisa digunakan untuk menekan supaya mudah saat dijahit. Nah coba teman-teman perhatikan saat dijahit ini, kain bagian bawah itu agak sedikit ditarik, tujuannya agar tidak ikut terjahit teman-teman, tidak double begitu ya. Nah jadi kain bawahnya itu agak sedikit ditarik keluar begitu ya, teman-teman dapat perhatikan. Nah ini maksud saya ya, coba nah ya ini agak ditarik supaya tidak double saat dijahit. Nah dijahit terus sampai ke ujung teman-teman. Nah untuk tahapan ini kerahnya sudah selesai teman-teman, tinggal kita potong benang-benang. Nah saat ini sudah selesai, tinggal kita gabung pada baju. Nah selesai deh. Nah inilah hasil dari tahapan awal sampai akhir. Nah ini juga gambar setelah selesai teman. Mungkin sekian dulu video dari kami. Jangan lupa like and share dan juga subscribe-nya, dan jangan lupa hidupkan loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari kami.